Wabarakatuh. Halo Sobat IPA, perkenalkan nama saya Widya Mutiara dengan NIM 22231035 dari Pendidikan IPA D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Tahukah kalian apa itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia merupakan suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah sehingga menjadi nutrisi yang kecil. Sistem pencernaan ini terbagi dua. Yang pertama, sistem pencernaan mekanik, merupakan suatu proses pemecahan makanan menjadi biasanya di dalam mulut dan lambung, serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otot. Yang kedua yaitu sistem pencernaan kimiawi. Kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan enzim. Organ dan fungsi dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, mengunyah menjadi bagian-bagian kecil, serta lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi terjadi di mulut yaitu kelenjar salivah ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase berfungsi memecah fatty yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga tubuh mampu untuk menyerapnya. Yang kedua yaitu esofagus. Di bagian belakang mulut kalian terdapat dua saluran. Yang pertama adalah menuju saluran nafas yang disebut dengan tenggorokan, berfungsi membawa udara ke paru-paru, serta saluran lain menuju cerna disebut kerongkongan. Selanjutnya yaitu lambung. Terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan ini mengandung enzim protein menjadi asam amino. Nah, selanjutnya yaitu usus. Usus ini terbagi dua. Yang pertama yaitu usus halus. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lain. Ketika sampai dalam usus halus, makanan akan kembali dicerna secara penyerapan di dalam usus halus setelah pencernaan kimiawi selesai dan molekul nutrien siap untuk diserap tubuh. Yang kedua yaitu usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Air dan sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Itu anus. Anus merupakan bagian utama sebagai pintu keluar produk akhir pencernaan. Ketika makanan melewati saluran pencernaan dan nutrisi diserap oleh sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna maupun diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja. Selanjutnya yaitu penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu MAH, yang kedua yaitu asam lambung, yang ketiga diare, yang keempat merupakan sembelit. Sekian penyampaian materi dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.